Ya, salam Just Talk. Kita kembali lagi. Kemarin gak ada video, tapi Italia mau gue bahas sekarang. Gue bahas 3 negara yang sudah lolos. Italia, Belgia, dan Belanda. Tapi apakah sesimpel itu? Kita mulai dengan Italia dulu. Italia kemarin menang 3-0 lagi. Jadi menang Turki 3-0, lawan Swiss 3-0. Nanti hari Minggu ketemu Wales. Gue kebetulan siaran Wales untuk perebutan rank 1 untuk jadi juara grup. Karena kalau Italia kalah, Wales yang lolos, Wales yang juara grup, jadi akan pengaruh ke lawannya siapa ya. Jadi feeling gue sih Italia nggak mau ketemu lawan yang lebih berat, maka dari itu mereka berusaha untuk jadi juara grup. Artinya apa? Artinya kemungkinan besar tim inti lagi yang turun, bukan cadangan. Kecuali skor udah 3-0 atau 2-0 di 10 menit terakhir baru berapa pemain cadangan dimasukin. Karena tim ini sudah bisa dibilang cukup kompak, hanya si Chiellini kan cedera. Jadi nggak tahu siapa yang gantikan. Nah, mereka cukup punya pemain center back banyak lah. Kemarin Toloi sempat masuk. Kita lihat Locatelli cetak 2 gol, Immobile aja. Ini tim cukup merata. Oke, menang 3-0 lawan Swiss. Apakah layak? Ya, sangat layak. Bahkan gue bilang, gue nggak ngelihat sebuah tim yang mainnya serius, yang pengen ngotot. Mainnya santai banget. Bahkan ada berapa momen di babak pertama, babak kedua cuma jalan kaki, passing, dan sirkulasi bola juga nggak cepet. Hanya they control the game. Jadi mereka bener-bener nggak panik lah. Ball possession, makanya ball possession cuma 49%, Swiss 51%. Total shot 13, Swiss 6. Chances created 13, Swiss 5. Big chance 1 selain 3 gol itu. Jadi efektivitas ini sangat tinggi. Padahal passing sukses itu 86 dibanding 87% untuk Swiss. Shot on target 3, Swiss 1. Shot off target 7, Swiss 4. Inilah kalau kelihatan banget tim ini lagi percaya diri. Mau siapapun lawannya, ya main santai aja dulu. Main santai, passing, pasti ada celah. Locatelli itu di match, menurut gue ya, Locatelli, Berardi di match lawan Turki nggak begitu kelihatan mainnya, biasa aja. Tapi kayaknya ditampol sama Mancini. Mereka melihat video, menganalisis pertandingan lawan Turki. Di situ banyak ruang yang tidak dimanfaatkan oleh Locatelli, dan kemarin dimanfaatkan, dia bisa cetak 2 gol. Sebenarnya itu kan posisinya Immobile, Insigne, tapi karena dia pintar memanfaatkan ruang, maka dari itu dapat 2 gol dan sangat layak menang. That's no doubt lah. Makanya jangan terlalu percaya dengan data kadang cocok, kadang enggak. Lu harus nonton pertandingan, itu lebih penting daripada cuman sekedar data. Jadi Italia ntar ketemu lawan Wales, sementara Wales menang lawan Turki ngarep bahwa mereka akan membantai Wales, bla 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 bla. Ujung-ujungnya Wales ini nggak bagus, tapi very direct, very efektif. Nggak dapat peluang tapi bisa cetak gol. Ini harus diwaspadai oleh Italia, karena kemungkinan besar mereka akan turun bertahan. Ya ini selalu dilakukan Wales. Jadi kita lihat siapa yang menang dan lain-lain. Kalau seandainya Wales kalah, mereka punya 4 poin, dan Swiss menang lawan Turki juga 4 poin, head to head menang Wales lolos. Dengan 4 poin bisa jadi 4 terbaik, nomor 3 untuk lolos ke putaran berikutnya. Oke? Kita ke Belgia. Gue kemarin di DPI gue bilang Belgia ini Denmark udah habis, karena pikirannya sudah mereka pengen ini turnamen cepat selesai lah, nggak usah dilanjutkan lagi karena kasus Christian Eriksen. Dan Belgia, gue udah bilang di beberapa preview, ini bukan Belgia 5 tahun yang lalu atau bahkan 3 tahun yang lalu.
generasi emasnya itu sudah menurun. Pemain belakang yang solid, penggantinya so-so aja. Dan kemarin kelihatan di babak pertama, berapa menit pertama, 10-15 menit pertama, diobok-obok Belgia sama Denmark loh, tanpa Eriksen, dan Belgia tanpa De Bruyne. Babak kedua masuk De Bruyne, udah selesai. Itu yang membuat pembedaan. Apalagi Hazard juga masuk. Hazard nggak bisa kita remehkan karena still has value lah. Tetap adalah pemain yang salah satu pemain yang terbaik. Jadi secara overall Belgia layak menang, nggak juga. Tapi ya faktor lucknya, efektivitasnya tinggi berkat De Bruyne. Terutama gol pertama ya, gol pertama itu gol futsal banget, itu gol City banget tuh. Nggak ribut. Kalau pemain lain itu pasti terima bola langsung shoot, entah kena orang atau apa enggak. De Bruyne nggak, ke depan sedikit, ngilangin dua pemain yang sudah jatuh, baru passing ke, padahal dia bisa shooting, kasarnya begitu. Enggak, dia passing ke tengah karena yang dilihat Carrasco walaupun Thorgan Hazard masuk ya. Terus gol kedua itu juga keren banget. Dari Hazard banyak kombinasi, set play, shooting, akurasi tinggi. De Bruyne 2-1. Apakah Denmark nggak dapat peluang? Enggak, Denmark dapat cukup banyak peluang. Tapi ya finishingnya jelek. Bahkan di detik-detik akhir sampai si Braithwaite kena mistar. Belgia kita lihat lolos, sudah jadi juara grup kalau nggak salah, ketemu Rusia, nanti akan ketemu Finland. Belum juara grup, karena kalau Belgia kalah, Finland yang juara grup. Oke. Tapi gue nggak ngelihat Belgia kalah, apalagi Kevin De Bruyne sekarang udah fit ya. Denmark, bahkan Denmark masih punya peluang. Kalau Denmark menang lawan Rusia dengan skor 1 gol, Belgia menang dengan skor 2 gol, gol different lawan Finland, Denmark yang jadi runner up. Ini grup emang cukup ketat lah, tapi Rusia itu, aduh ampunan dah tim ini. Rusia Finland itu benar-benar tim tarekam abis. Kita lihat ya, semoga Denmark lah demi Christian Eriksen, semoga bisa lolos ke putaran berikutnya. Tapi gue nggak begitu yakin karena pemain itu sudah setengah power lah sekarang. Kalau ada Christian Eriksen, gue bilang ini bisa jadi kuda hitam. Tapi nggak ada Christian Eriksen, di samping itu ya 50% udah hilang. Di samping kualitas sebagai pemain bolanya di lapangan, tapi juga di luar lapangan dia punya peran cukup besar. Tapi you never know, kita lihat. Kita ke Belanda. Belanda akhirnya menjadi juara grup. Tim pertama yang menjadi juara grup karena lawan tim kedua dan ketiga, Ukraina, Austria, mereka menang. Jadi menang head to head. Apapun yang terjadi, jadi juara grup. Mereka ketemu Macedonia, North Macedonia, 0 point. Feeling gue gue harap sih Belanda akan turunkan 7-8 pemain cadangan, kasih mereka kesempatan karena juara grup udah pasti. Jadi nggak ada salahnya memberi istirahat kepada pemain-pemain inti. Kita lihat kemarin Austria, ya sebenarnya kemarin itu beda banget sama match pertama lawan Ukraina, agak membosankan dan Memphis Depay itu kayak tidur. Padahal pada saat 1-0, untung 1-0, biar Austria keluar, Belanda juga keluar, terjadi sebuah pertandingan menarik. Tapi karena terlalu banyak salah passing dan Belanda nggak agresif sama sekali. Kecuali di babak kedua, kayaknya di halftime juga dimaki-maki sama Frank de Boer. Halftime agak mendingan, but it happens lah. Pemain kayak Weghorst, Depay jelek, Wijnaldum juga nggak bagus. Yang konsisten cuma Dumfries sama Frenkie de Jong. Beruntung Dumfries cetak gol lagi, which is good untuk percaya dirinya. Dan di belakang finally solid, finally tidak kebobolan. Austria juga, ini tim apa ini? Gue bilang sih Australia nggak layak lolos ya. Tim ini tim tarkam, main 3-5-2. Di atas kertas waktu line up 4-4-2, Alaba di sayap kiri, tapi di lapangan mendadak jadi center back.
Itulah cara mereka mengelabui Belanda, tapi nggak ngaruh juga. Padahal di babak pertama dia bikin 2 blunder, yang satu fatal, satu nyaris fatal. Nah nggak, Austria ini bener-bener passingnya itu begitu buruk. Gue bilang kalau dibandingkan lawan dua match lawan Belanda, Ukraina lebih bagus. Cuman kita you never know ya. Arnautovic sudah bisa main lagi lawan Ukraina. Di babak kedua Belanda lebih bagus pada saat Malen masuk. Kenapa? Karena dia lebih cepat. Itu menjadi bahan diskusi antara Wesley Sneijder dan Rafael van der Vaart di Belanda, karena beliau bilang daripada Weghorst mending Malen. Karena pada saat counter Malen lebih cepat, dan terbukti gol kedua itu berkat Malen. Gak egois passing, Dumfries bisa masuk. Tapi secara overall defense-nya solid, cukup solid dengan baliknya si siapa namanya De Ligt. Tengahnya iya so De Roon nggak jelek tapi nggak bagus, Wijnaldum nggak jelek nggak bagus, cuman De Jong yang cukup bagus. Jadi apa namanya, ini menjadi pelajaran lah buat timnas Belanda. Semoga lawannya nggak terlalu berat-berat amat di per 16 biar bisa lolos terus. Ntar malam kita lihat, kalau ada ntar malam ada Kroasia Cek, Swedia Slovakia, Inggris Scotland. Ini yang seru, Inggris lawan Scotland. Cuman ya aku nggak tahu jalannya gimana. Kalau seandainya bagus kita bikin video besok. Oke, thank you for watching. See you when I see you.